latihan soal yang pertama dari SIMA UI tahun 2012. Sebuah tabung volumenya adalah 30 liter, berisi gas ideal dengan temperatur T sama dengan 0 derajat. Setelah sebagian gas keluar tabung, tekanan gas berkurang sebesar delta P sama dengan 0,78 atm. Diketahui temperatur gas ini konstan. Kemudian kerapatan gas dalam kondisi normal adalah 1,3 gram per liter. Massa gas yang keluar tabung adalah, jadi di sini diketahui pada kondisi normal massa jenisnya adalah 1,3 gram per liter. Nah, volume gas adalah 30 liter. Dari sini kita bisa mencari berapa massa gas awalnya. Dengan persamaan, massa jenis adalah massa dibagi dengan volume. Nah, karena Rho-nya adalah 1,3, kemudian volumenya adalah 30, maka massa gas awalnya adalah 39 kg. Kemudian, anggap bahwa tekanan awal itu adalah 1 atm. Kemudian, delta P sama dengan 0,78 atm. Jadi diketahui ada beberapa massa gas yang keluar tabung. Nah, yang tanyakan berapa massa gas tersebut. Oke, kita gunakan perbandingan. Nah, perbandingan ini kita turunkan dari persamaan keadaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Di mana jumlah mol ini kita bisa uraikan menjadi M dibagi dengan mR. Nah, dari sini kita tahu bahwa tekanan ini sebanding dengan besarnya massa. Jadi, untuk menjawab soal ini, delta M kita bandingkan dengan massa gas mula-mula, yaitu M. Itu ya, M atau M1. Saya kasih indeks saja, M1 akan sama banding dengan delta P per P1. Nah, ini tinggal kita masukkan variabelnya. Delta M dibagi dengan 39 sama dengan 0,78 per 1. Maka delta M sama dengan 0,78 dikalikan dengan 39. Nah, kalau dikalikan hasilnya sekitar 30,42 atau dibulatkan menjadi 30,4 saja. Satuannya adalah gram. Jadi jawabannya adalah C. Soal selanjutnya dari SBMPTN tahun 2015. Sebuah balon awalnya berisi gas 1 liter. Ditambahkan gas yang sama sehingga volume balon menjadi 1,5 liter. Massa gas di dalam balon menjadi 1,5 kalinya, sedangkan suhu gas tetap. Yang ditanyakan adalah rasio pertambahan tekanan terhadap tekanan awalnya. Jadi yang ditanyakan adalah delta P per P1. Berarti mula-mula kita cari dulu tekanan setelah ditambahkan gas. Jadi di sini awalnya V1-nya adalah 1 liter. Kemudian V2-nya adalah 1,2 liter. Kemudian massanya M2 itu menjadi 1,5 kali massa semula. Oke, mula-mula kita cari dulu P2-nya menggunakan persamaan umum keadaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Jadi kita uraikan, molnya menjadi massa per mR RT. Kemudian kita gunakan perbandingan, yaitu P2 V2 per P1 V1 sama dengan M2 per mR dikalikan RT2. Yang bawah M1 per mR kalikan RT1. Nah, dicoret yang sama, di sini ada mR dan juga R-nya. Kemudian di sini suhu gas tetap, jadi suhunya bisa dicoret juga. Oke, kita masukkan variabelnya P2, kemudian P1, V2-nya menjadi 1,5 kali. V2-nya menjadi 1,2 liter. 1,2. V1-nya adalah 1, kemudian M2-nya adalah 1,5 kali M1.
Oke, dicoret saja. Maka kita dapatkan bahwa P2 per P1 itu sama dengan 1,5 dibagi dengan 1,2. Nah, kalau kita bagi ruas atas dengan 0,3, maka hasilnya adalah 5. Yang bawah adalah 4. Jadi perbandingan antara P2 dengan P1 adalah 5:4. Nah, yang tanyakan di sini adalah delta P per P1. Delta P ini berarti P2 dikurangi dengan P1. Oke. Kita masukkan P2, di sini pembandingnya adalah 5, P1 pembandingnya adalah 4. Jadi kita dapatkan 1/4 atau 0,25. Jadi jawabannya adalah A. Latihan soal ketiga, diketahui suatu gas ideal suhunya adalah T. Tekanannya adalah P mempunyai rapat massa ρ. Jika tekanan gas tersebut dijadikan 2P dan suhunya diturunkan menjadi 2/3 T, maka rapat massa gas dalam keadaan akhir ini adalah. Jadi kita tuliskan dulu yang diketahui di sini ada T. 1 sama dengan T, tekanannya adalah P, kemudian rapat massanya adalah ρ. Nah, T2 menjadi 2/3 kali T, kemudian P2 menjadi 2P. Yang tanyakan massa jenisnya menjadi. Nah, kita gunakan persamaan keadaan gas ideal yaitu PV sama dengan nRT, di mana N-nya ini kan bisa dijabarkan menjadi M per MR dikalikan RT, kemudian V-nya pindah ke bawah menjadi M per V, RT per MR. Jadi karena M per V ini adalah persamaan untuk massa jenis, maka P sama dengan ρ RT dibagi dengan MR. Nah, untuk mencari P2 kita gunakan perbandingan, yaitu P2 per P1 sama dengan ρ2 dikalikan R, T2 dibagi dengan MR per ρ1 RT1 dibagi dengan MR. Kemudian kita coret yang sama, yaitu R-nya dan juga MR. Kemudian kita masukkan variabelnya P2, P1-nya adalah P, kemudian P2-nya ini 2P ya. Kemudian ρ2-nya ini yang dicari, ρ1-nya ρ, T2-nya adalah 2/3 T. Dibagi T1-nya adalah T, maka 2 itu sama dengan ρ2 dibagi dengan ρ dikalikan dengan 2/3. Jadi 2-nya bisa dicoret, maka ρ2 menjadi sama dengan 3ρ. Jawabannya adalah E. Latihan soal keempat dari UTBK tahun 2019. Gas sebanyak N mol dan bersuhu T Kelvin disimpan di dalam sebuah silinder yang berdiri tegak. Tutup silinder berupa piston bermassa M dan luas penampangnya adalah S dapat bergerak bebas. Mula-mula piston diam dan tinggi kolom gas adalah H. Kemudian piston ditekan sedikit ke bawah sedalam Y, lalu dilepaskan sehingga berosilasi. Jika suhu gas tetap dan gas dianggap sebagai pegas dengan 1/H-Y itu sama dengan 1/H dikalikan dengan 1 ditambah Y per H. Nilai konstanta pegas itu adalah, jadi di sini kita gambar terlebih dahulu, terdapat sebuah silinder. Nah, di dalamnya ada gas. Nah, silinder tersebut ada penutupnya. Nah, pada penutup tersebut diberi suatu gaya. Oke, gaya tekan. Maka di sini si gas ini akan bertindak sebagai pegas yang memberi perlawanan ke dalam gaya tekan yang diberikan. Kemudian di sini tinggi kolom gas awalnya adalah H. Luas penampang tutupnya adalah S. Jadi di sini berdasarkan persamaan hukum Hooke ya, F itu sama dengan K dikalikan dengan delta X, sedangkan menurut persamaan tekanan adalah perbandingan antara gaya dengan luas penampang. Maka F sama dengan P dikalikan A. Jadi kita dapatkan P kali A sama dengan K dikalikan dengan delta X.
konstanta pegas akan sebanding dengan P dikalikan luas penampang dibagi dengan delta X-nya. Jadi, konstanta pegas itu akan sebanding dengan tekanan. Jadi, jawabannya adalah B. Selanjutnya, latihan soal kelima dari SIMA UI tahun 2013. Sebuah tangki berisi penuh gas nitrogen. Masanya adalah 40 kg. Pada tekanan 7 atm dan suhunya adalah 77 derajat Celcius. Setelah diselidiki, ternyata pada tangki tersebut terjadi kebocoran sehingga memungkinkan gas nitrogen lolos keluar. Ketika tangki tersebut berada pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanannya adalah 3 atm, perbandingan massa nitrogen yang lolos keluar dengan massa mula-mula adalah. Jadi di sini kita punya sebuah tangki, awalnya massanya adalah 40 kg, kemudian tekanannya adalah 7 atm. Dengan suhu mula-mula adalah 77 derajat Celcius. Nah, kita harus ubah suhu ini dalam Kelvin. Maka tambahkan dengan 273. Nah, hasilnya menjadi 350 Kelvin. Gas ini terdapat pada suatu tangki, kemudian tangki tersebut mengalami kebocoran. Jadi ada semacam lubang di sana yang mengakibatkan gas tersebut keluar. Anggap massa yang keluar adalah delta M. Kemudian nanti yang tersisa di dalam tangki massanya adalah M2. Saya put saja massanya adalah M2. Kemudian tekanannya menjadi 3 atm. Nah, suhunya T2 menjadi 27 derajat Celcius. Kita tambah dengan 273, maka hasilnya jadi 300 Kelvin. Yang ditanyakan adalah perbandingan antara massa nitrogen yang lolos keluar dengan massa mula-mula. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini kita gunakan persamaan umum keadaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT, di mana jumlah mol atau N ini bisa dijabarkan menjadi M per Mr. Nah, V sama dengan mRT dibagi dengan P dikalikan dengan Mr. Tangkinya ini sama, tangki awal dengan tangki akhir ini sama. Maka kita anggap volume tangki juga sama, V1 sama dengan V2. Maka M1 dikalikan RT1 dibagi dengan P1 kalikan dengan MR. Sama dengan M2 R dikalikan dengan T2 dibagi dengan P2 dikalikan dengan MR. Nah, gasnya ini sama, maka MR-nya bisa dicoret, kemudian R-nya juga dicoret saja. Kemudian kita tinggal masukkan, M1 adalah 40, kemudian T1-nya adalah 350. P1 sama dengan 7, M2 ini yang dicari, kemudian T2-nya adalah 300, P2 adalah 3. Kita coret, 350 dibagi 7 dapat 50. Ini dapat 100, kemudian 100 dibagi 50, maka hasilnya adalah 2. Jadi kita dapatkan bahwa 40 itu sama dengan 2M2, berarti M2 ini sama dengan 20, ya, 20 kg. Jadi M2 sama dengan 20 kg. Nah, berarti untuk delta M per M1, perbandingannya adalah kita kurangkan dulu M1 dengan M2 dibagi dengan M1. 40 dikurangin 20 dibagi dengan 20. Maaf, ini 40 ya sebenarnya M1-nya. Jadi hasilnya adalah 20 per 40 atau 1 dibanding 2. Maka jawabannya adalah A.